warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaifin Farihan dari kelas Tadris IPSA akan memenuhi tugas mata kuliah studi hadis. Tugasnya ialah mempresentasikan mata kuliah studi hadis dari materi awal sampai materi akhir. Materi yang saya presentasikan kali ini sesuai dengan catatan-catatan yang telah saya catat selama di perkuliahan mata kuliah studi hadis. Kita langsung saja ke materi 1. Materi yang pertama membahas tentang bentuk-bentuk hadis. Hadis memiliki banyak pengertian. Kali ini saya akan menerangkan pengertian hadis menurut ahli hadis. Hadis merupakan segala perkataan Nabi Muhammad, perbuatan, dan hal ilmuahnya. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, takdir maupun sifat beliau. Dari definisi tersebut, diartikan bahwa hadis meliputi biografi, sifat-sifat yang melekat pada Nabi, baik berupa fisik maupun hal-hal yang terkait dengan akhlak kesehariannya, baik sebelum maupun sesudah Nabi diutus menjadi Nabi. Sedangkan pengertian hadis menurut ahli usul adalah semua perkataan Nabi, perbuatan, dan takrirnya berkaitan dengan hukum-hukum syarak dan ketetapannya. Dari definisi di atas dapat dimengerti bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Pengertian sunnah diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang baik, maka baginya mendapat pahala atas perbuatan itu, dan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan sampai pada hari kiamat. Siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka baginya mendapat dosa atas perbuatannya dan ikut menanggung dosa orang-orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Jadi definisi sunnah hampir sama dengan hadis. Sama-sama meliputi bentuk perkataan, perbuatan, penetapan, dan kebiasaan Nabi Muhammad. Selanjutnya ialah khobar. Khobar artinya ialah berita. Maksudnya, sesuatu yang diberitakan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Jika dilihat dari sudut pendekatan, khobar memiliki arti yang sama dengan hadis. Selanjutnya ialah athar. Athar artinya sisa. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat, yakni menurut jumhur ulama berpendapat bahwa athar sama dengan khobar, yakni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, dan para tabi'in. Menurut ulama lain seperti Khurasan, athar untuk hadis mauquf dan khobar untuk hadis marfu. Ahli hadis lain juga ada yang mengatakan bahwa khobar berasal dari Nabi, sedangkan athar sesuatu yang hanya disadarkan kepada sahabat dan para tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. 1. Hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Yang kedua, hadis dengan khobar. Sebagian ulama berpendapat bahwa khobar sebagai sesuatu yang berasal dari selain Nabi Muhammad, hadis sebagai sesuatu yang berasal dari Muhammad. Ketiga, athar. Athar bahwa sama-sama artinya seperti dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa athar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, sahabat, dan para tabi'in. Hadis memiliki 3 komponen atau 3 struktur, yakni sanad, matan, dan rawi. Kita lanjut ke materi 2, yakni tentang kehujahan hadis. Kehujahan hadis merupakan keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atas dasar hukum selain Al-Quran. Sumber hukum ajaran Islam menurut sejarahnya, umat Islam sepakat untuk menjadikan sunnah hadis.
Hadis merupakan penjelas bagi Al-Quran. Fungsi hadis memiliki 3 macam, yaitu bayan al-tafsir, bayan nasa, dan bayan tadilah. Bayan nasa mengalami perbedaan antar ulama. Yang salah satunya, ulama berpendapat bahwa bayan nasa bukan hadis, walau Al-Quran tidak menjelaskan. Sedang wasiat yang tidak diwajibkan di antara tanda-tanda maut, yaitu jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiat untuk bapak, ibu, atau kerabatnya. Dalam konteks tidak universal, itu pasti lampau dan sangat berbeda dari masa sekarang. Lebih kurang seperti itu. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni sejarah perkembangan hadis. Pada masa Rasulullah SAW, cara Rasulullah menyampaikan hadis, umat Islam di masa ini dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah sebagai sumber hadis. Tempat pertemuan yang biasa beliau gunakan yakni di masjid, rumahnya beliau sendiri, di pasar, saat di perjalanan, atau saat bermukim. Cara menyampaikannya hadis ialah melalui majelis ilmu. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadis melalui sahabat. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato. Sejarah perkembangan hadis di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, di masa Abu Bakar. Di masa beliau, hadis dipelihara dengan teliti dan sangat hati-hati, yang mana diriwayatkan juga sedikit karena sibuk menjabat menjadi khalifah. Di masa ini juga hadis belum menonjol dan masih terbatas. Yang kedua, di masa Umar bin Khattab. Di masa beliau terkenal dengan kehati-hatiannya, bahkan seolah-olah melarang sahabat lain memperbanyak hadis agar Al-Quran tidak terlupakan. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Masa beliau juga hadis dirawat dengan sangat hati-hati dan menerima periwayatannya hadis selalu oleh Utsman sendiri. Dan di masa ini tidak sekeras di masa Umar. Yang keempat, di masa Ali bin Abi Thalib. Di masa beliau juga sama seperti masa-masa sebelumnya, namun situasi di masa ini berbeda dengan sebelumnya. Di masa ini lebih bertentangan di politik dan peperangan Muawiyah. Materi yang keempat, masa kodifikasi hadis. Latar belakangnya ialah awal mulanya kodifikasi hadis secara resmi dikuasai oleh Umar Abdul Aziz, yakni Khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Kodifikasi Al-Quran dilakukan di masa sahabat setelah selesai penulisan Al-Quran dan didistribusikan ke berbagai wilayah Islam. Saat itulah persahabatan dimulai dan fokus mengumpulkan dan menghafal hadis. Kodifikasi hadis terus berlanjut hingga masa tabi'in. Di masa tabi'in ini, para tabi'in mengumpulkan hadis menggunakan metode lawatan-lawatan, lalu mencatat apa yang telah didapat di pertemuan itu. Tokoh-tokoh kodifikasi hadis diantaranya pada abad kedua: 1. Umar bin Abdul Aziz, 2. Abu Bakar, 3. Muhammad Muslim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, 4. Imam Malik, 5. Imam Syafi'i. Pada abad ketiga, Ali Ibnul Madani, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibnu Sa'ad, Ishaq Ibnu Rahawib, Ahmad Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, Al-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Qutaib Ad-Danuri. Pada abad keempat, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Abu Awanah, Ibnu Jarud, dan Muhammad Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi. Pada abad kelima, yakni Ismail Ibnu Ahmad, Muhammad Ibnu Ali Nasr Al-Humaidi Al-Andalusi, Al-Hafidh Abdul Ghani Abdul Qadir Wahid Al-Maqdisi, dan Abu Muhammad Abdul Haq. Pada abad ke-6,
yakni ada Muhammad ibnu Ishaq al-Sabili, Abdul Hasan Muhammad ibnu Rozim bin Muawiyah as-Saqdisi, Muhammad ibnu Ishaq al-Syaibili, Abdul Haq ibnu Abdurrahman as-Sabili, Al-Imam Husain ibnu Mas'ud al-Baihaqi. Pada abad ke-7 ada Az-Zahabi, Ibnu Saidinas, Al-Asalani, Ad-Dimyati, Al-Aini, As-Sayuti, dan Az-Zarkasi. Saja kita ke materi yang kelima, yakni ilmu muthalih al-hadis. Bisa dibagi menjadi dua, yaitu ilmu rijal hadis dan ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Ilmu rijal hadis merupakan ilmu yang membahas perawi hadis baik di kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi sesudahnya. Sedangkan ilmu al-jarh wa ta'dil, al-jarh menunjukkan sifat-sifat tercela rawi, at-ta'dil menilai bersih terhadap seorang rawi. Kalimat ta'dil diantaranya hafidh, hujjah, suduq, laba' sabini, jayyid al-hadis, hasan al-hadis, fulan suduq insyaallah, Autagu Anas, Fiqot Fauqa, Fiqot, Hujat Hujah, Haf al-Hujah, Sabat, Fiqoh, Fulan Arjuh Laba Sabihi, Fulan Makbul Hadisihi. Ilmu Fal al-Mubhamat merupakan ilmu untuk mengetahui nama-nama perawi yang tidak disebutkan dalam matan dan sanad. Ilmu Ilat al-Hadis merupakan ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyi yang dapat mencatat kesohihan hadis. Ilmu Qorib al-Hadis merupakan ilmu yang membahas makna kalimat dalam hadis yang sulit dipahami maknanya. Ilmu Nasikh wa al-Mansukh merupakan ilmu yang membahas hadis yang saling bertentangan. Ilmu Asbab al-Wusut merupakan ilmu yang membahas sebab-sebab Nabi menuturkan sanadnya dan masa-masa diatur sabda-sabdanya. Materi yang keenam membahas tentang pembagian hadis dari segi kualitas. 1. Hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang dobit. Kedua, hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang diambil dari orang yang kurang kuat ingatannya dan mutasil sanadnya dan tidak punya ilat atau syadz. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah yang secara bahasa merupakan hadis yang lemah atau tidak kuat, namun pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat Nawawi ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat hadis sahih dan hasan. Macam-macam dhaif. 1. Dilihat dari sudut sandar matanya, yakni hadis mauqu dan hadis maqbu. Yang kedua, dilihat dari sudut matanya, yakni seperti hadis syadz. Yang ketiga, dilihat dari sudut baik sanad atau matanya, seperti hadis maqlub, mudhaf, dan mushaf. Yang keempat, dilihat dari sudut matan dan sanad secara bersamaan, contohnya hadis maudhu, munkar. Yang kelima, sudut persambungan sanad, yakni hadis mursal, muqati, dan mu'dal.